Sahabatku, mari kita berpikir untuk bisa membuat kebaikan-kebaikan yang berbekas. Kebaikan-kebaikan yang memiliki bekas kebaikan pula. Karena nggak semua kebaikan itu berbekas kebaikan. Ada kebaikan yang hanya baik pada saat itu. Ada kebaikan yang hanya baik bagi dirinya sendiri. Tapi kita coba berpikir untuk membuat kebaikan yang bukan hanya baik untuk dia, yang bukan hanya baik pada saat itu, tapi mempunyai bekas kebaikan-kebaikan lain yang timbul setelah itu, atau kebaikan-kebaikan yang juga dirasakan oleh orang lain dari kebaikan. Kalau dalam kaidah fikih ada sebuah kaidah, al khairul muta'adi afdalu minal qasir, bahwa kebaikan yang berkesinambungan, kebaikan yang menyeluruh, kebaikan yang berkelanjutan itu lebih baik daripada kebaikan yang simple, kebaikan yang hanya terjadi pada saat itu. Thalabul ilmi, menuntut ilmu syariat khususnya, itu lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah. Walaupun ini bukan artinya kita memilih salah satu, tapi ketika kita sama-sama melaksanakan sholat sunat, kemudian kita juga melaksanakan thalabul ilmi, nah perbandingan dua amal itu antara sholat sunat dengan thalabul ilmi yang kita laksanakan, itu keutamaannya itu lebih besar ada pada melaksanakan thalabul ilmi. Kenapa? Karena dengan thalabul ilmi dan ketika hasil ilmu yang bisa menyempurnakan amal kita, berarti kita punya sesuatu yang akan menyempurnakan ibadah kita, pengamalan syariat kita. Lain halnya dengan sholat sunat yang hanya menjadi kebaikan pada saat itu, tapi ilmu yang ada akan kelak menjadi obor, menjadi penerang, dan menjadi bakal untuk kita menyempurnakan amal-amal selanjutnya. Kenapa di dalam mengerjakan fardu kifayah itu lebih utama daripada melaksanakan fardu ain yang sama-sama menjadi kebiasaan kita untuk dilaksanakan? Jadi fardu ain dan fardu kifayah maksudnya ini bukan dalam arti kita memilih salah satu, tapi dari amal fardu ain atau fardu kifayah yang sama-sama kita laksanakan, nah keutamaannya itu ada pada melaksanakan fardu ain. Loh kok? Kenapa? Karena dengan melaksanakan fardu ain, kita bukan hanya melaksanakan kewajiban itu sendiri, tapi kita membebaskan tuntutan kewajiban dari banyak orang. Karena fardu kifayah itu adalah bahwa sebuah kewajiban untuk banyak orang, tapi kewajiban itu akan gugur manakala ada seseorang yang mewakili. Kemudian, kenapa ibadah-ibadah maliyah dan ibadah-ibadah badaniyah yang sama-sama kita laksanakan itu lebih utama? Lebih utama ibadah maliyah. Ya karena ibadah maliyah itu biasanya kemanfaatannya bukan hanya untuk yang melaksanakan. Ibadah contoh seperti zakat, karena bukan hanya dia yang mendapatkan kebaikan, tapi ada banyak orang di situ, ada mustahik yang merasakan kebaikan dari kebaikan yang kita laksanakan dengan melaksanakan kewajiban zakat tadi. Belum lagi kalau ibadah maliyah itu dengan cara lain yang biasa disebut seperti wakaf gitu. Wakaf itu kan menahan harta milik kita, menahan kepemilikannya, kemudian mengalirkan kemanfaatannya untuk kepentingan kaum muslimin wal muslimat, orang banyak, siapapun itu, dimanapun itu. Maka dengan ibadah maliyah berupa wakaf itu akan ada banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kebaikan yang dia buat.
Nah inilah kebaikan yang dilakukan sekali, kemudian berikutnya di hari kemudian akan lahir kebaikan yang merupakan tapak, merupakan bekas-bekas, merupakan sisa-sisa, yang merupakan kaitan-kaitan dari kebaikan yang sebelumnya telah kita buat. Nah inilah kebaikan yang membekas, kebaikan yang memiliki bekas kebaikan. Dalam surat Yasin Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya aku yang menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan aku yang mencatatkan, menuliskan apapun yang telah mereka buat terdahulu, dan bekas-bekas mereka kami catat, dan segala sesuatu telah kami tuliskan di dalam kitab yang nyata. Perhatikan kata asarohum, bekas-bekas mereka. Para ulama itu banyak mentafsirkan bekas-bekas. Ada yang mengatakan adalah langkah kaki ketika di masjid, seperti yang dikemukakan oleh Imam Qatadah. Kemudian ada yang mengatakan sebuah tradisi-tradisi kebaikan yang dia buat kemudian diikuti oleh orang lain. Nah, di antara banyak penafsiran itu saya coba kemukakan di dalam tafsir Marah Labid Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam menafsirkan asarhum itu, allati abqauha minas sunanil hasanah kal kutubil musannafah. Salah satunya adalah seperti sesuatu yang mereka kekalkan, mereka abadikan dari contoh-contoh kebaikan, seperti menulis buku-buku yang kemudian dibaca dan diamalkan sehingga menjadi kebaikan bagi orang lain. Kemudian wal habaisul lati waqafuha, harta-harta yang mereka tahan kepemilikannya, dia stop kepemilikannya, kemudian kemanfaatannya dia alirkan untuk kepentingan orang banyak, seperti ya pembangunan masjid, pembangunan sarana umum, dan lain-lainnya juga, dan kaitan-kaitan lain. Maksudnya kebaikan dan seluruh hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan itu yang sama-sama juga banyak. Intinya, ayo kita buat kebaikan yang bukan kebaikan sesaat, tapi kebaikan yang memiliki bekas kebaikan. Karena bukan hanya kebaikan itu yang Allah catat, tapi bekas-bekas kebaikan itu. Semua kebaikan-kebaikan yang timbul dari kebaikan yang kita buat, itu pun akan dicatat menjadi sebuah kebaikan.